Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan menjelaskan materi mengenai retardasi mental. Yang pertama akan saya jelaskan sendiri. Retardasi mental. Retardasi mental adalah penurunan fungsi intelektual secara menyeluruh yang terjadi pada masa perkembangan dan dihubungkan dengan gangguan adaptasi sosial. Menurut American Association on Mental Deficiency atau AAMD. Di Indonesia menggunakan istilah tunagrahita atau tuna mental, yaitu menunjuk pada individu yang mengalami hambatan perkembangan mental yang mencakup aspek intelijensi, sosial, dan fungsi-fungsi mental, menurut Sudjihati Sumantri tahun 2006. Misalnya, individu yang mengalami retardasi mental memiliki tingkat kecerdasan di bawah orang normal. Selanjutnya, konseptualisasi retardasi mental. Gambar segitiga ini merupakan gambar struktur umum definisi retardasi mental. Kemampuan atau kompetensi adalah variabel dalam konteks interpersonal. Ada dua jenis kemampuan. Yang pertama itu intelijensi, mencakup baik kognisi dan pembelajaran. AAMR mengidentifikasi IQ 75 atau lebih rendah pada kriteria Kutov untuk retardasi mental. Yang kedua, keterampilan adaptif didukung oleh kecerdasan praktis dan sosial. Kecerdasan praktis melibatkan keterampilan yang diperlukan untuk mempertahankan kemandirian seseorang dalam mengelola kegiatan sehari-hari. Misalnya mandi, berpakaian, makan, dan sebagainya. Selanjutnya, kriteria diagnosis. Menurut DSM-4-TR tahun 2000, kriteria diagnosis ada 3. Yang pertama, intellectual deficit. Yang kedua, defisit perilaku adaptif. Yang ketiga, onset sebelum 18 tahun. Yang pertama, intellectual deficit atau yang disebut dengan gangguan pada fungsi intelektual. Retardasi mental melibatkan fungsi intelektual secara umum lebih rendah dari rata-rata. Fungsi intelektual secara signifikan kurang lebih 70 atau kurang dari hasil tes IQ yang diberikan secara individu. Jadi, hasil tes IQ yang diberikan secara individu menunjukkan hasil 70 atau kurang dari 70. Yang kedua, perilaku adaptif, di mana individu tidak dapat berfungsi sesuai dengan usia, sesuai norma-norma kelompok budayanya di bidang-bidang seperti komunikasi, perawatan diri, dan keterampilan sosial. Dan yang ketiga itu ada onset sebelum 18 tahun. Onset sebelum 18 tahun ini adalah di mana gangguan ini terjadi sebelum 18 tahun. Jadi untuk mengetahui apa penyebab kelainan ini terjadi sebelum 18 tahun, apakah ini disebabkan oleh faktor genetik atau tidak faktor genetik, apakah ini dapat disembuhkan atau tidak dapat disembuhkan. Selanjutnya, perilaku adaptif yang terganggu. Minimal 2 aspek yang terjadi pada individu. Apakah terjadi pada independent fungsional, psychical development, economic activity, language development, self-direction, vocation activity, domestic activity, number and time, responsibility, dan socialization. Contoh gambaran fungsi adaptif individu MR menggunakan tes AMD. Di sini dapat dilihat berapa tingkat independent functioningnya, psychical development, economic activity, language development, number and time, domestic activity, vocation activity, self-direction, responsibility, dan socialization-nya.
Retardasi mental merupakan suatu kondisi gangguan perkembangan mental yang ditandai oleh terhentinya perkembangan seseorang. Penyebab dari retardasi mental antara lain gangguan pembentukan otak saat di kandungan, kelainan kromosom, efek stres pada janin, dan kurang oksigen pada janin. Klasifikasi retardasi mental. Retardasi mental ringan, IQ 50 hingga 69. Retardasi mental sedang, IQ 35 hingga 49. Retardasi mental berat, IQ 20 hingga 34. Dan retardasi mental sangat berat, IQ kurang dari 20. Gejala retardasi mental ditandai dengan gejala ringan, keterlambatan dalam belajar berbahasa, dapat mencapai kemampuan berbicara sehari-hari. Gejala sedang, perkembangan kemampuan melihat lebih tinggi daripada bicara. Gejala berat, gangguan motorik dan gangguan bicara nampak jelas. Dan gejala sangat berat, hanya mengerti perintah dasar. Cara penanganan retardasi mental yang tepat adalah penentuan penyebab dan modifikasi diet, terapi bicara, dan rehabilitasi sosial. Etiologi atau penyebab retardasi mental. Yang pertama, malnutrisi, di mana tubuh tidak mendapatkan cukup nutrisi, gangguan pola makan yang buruk, kondisi pencernaan, atau penyakit lainnya. Yang kedua, ada radiasi, diakibatkan karena adanya pengaruh dari radiasi atau gelombang elektromagnetik dari benda sekitar seperti radiasi pada handphone, TV, atau benda elektronik lainnya. Yang ketiga, ada kerusakan otak sejak lahir. Kerusakan pada area-area otak yang terkait dengan kemampuan belajar, mengingat, merencanakan, dan mengambil keputusan. Selanjutnya ada gangguan pada otak seperti pernah mengalami benturan atau cedera pada otak. Selanjutnya, panas tinggi diakibatkan oleh demam tinggi yang mengakibatkan kekakuan otak dan kejang-kejang pada anak, menyebabkan gangguan metabolisme pada anak. Selanjutnya, penyebab gangguan fisiologisnya, ini kelainan pada fisiknya seperti kelainan pada bentuk wajah, tubuh pendek, gangguan motorik tubuh. Selanjutnya, genetis diakibatkan oleh jumlah kromosom dalam tubuh tidak normal akibat bawaan atau keturunan. Penyebab terakhir adalah keracunan. Keracunan akibat makanan, merkuri atau timah, atau terpapar obat-obatan tertentu saat masih di dalam janin. Selanjutnya, diagnosa banding. Anak-anak dengan retardasi mental harus dibedakan dengan anak-anak yang memiliki kemampuan intelektual yang rendah, tapi tidak ada kekurangan dalam keterampilan adaptif, karena beberapa anak dengan fungsi retardasi mental yang tinggi belajar untuk melakukan tugas-tugas secara mandiri. Mereka mungkin kehilangan label retardasi mentalnya saat mereka tumbuh dalam perkembangannya. Retardasi mental itu dibedakan dari gangguan belajar sederhana yang terbatas pada keterampilan akademik tertentu. Retardasi mental dapat terjadi secara bersamaan dengan autisme. Keduanya dapat dibedakan dengan minat sosial yang terbatas dan perilaku berulang yang aneh dari anak autis. Anak-anak dengan retardasi mental sangat ramah dan bersahabat. Selanjutnya ada gangguan komorbiditas atau penyakit penyerta pada retardasi mental. Ini mencakup yang pertama ada agresif, di mana memiliki kontrol diri yang buruk, marah, memukul, mendorong, dan menendang. Selanjutnya kurang perhatian, di mana sulit memberikan perhatian cukup pada hal-hal yang ada di sekitarnya. Perhatiannya mudah teralihkan, kurang fokus dalam belajar, hiperaktif, tidak dapat duduk dengan tenang, bergerak tidak beraturan dan tidak bertujuan, sering memotong pembicaraan, gelisah dan tidak tenang. Selanjutnya skizofrenia, mengalami gangguan kognitif, sulit berkonsentrasi dan sulit mengingat, dan anak sulit berinteraksi sosial. Selanjutnya ada depresi, sang anak mengeluarkan kesedihan, rewel dan kurangnya minat pada sesuatu. Terakhir penyakit penyertanya ialah autisme, di mana anak sulit berkomunikasi, sulit berinteraksi sosial dan terjadi gangguan perilaku. Intervensi. Ada beberapa jenis intervensi dalam retardasi mental. Yang pertama, pendidikan khusus.
Dalam pendidikan khusus, siswa diajarkan mata pelajaran akademik sebagai alat untuk meningkatkan kompetensi sosial dan keterampilan kerja. Perhatian individual pada kelas kecil sangat direkomendasikan. Antara usia 6 dan 10 tahun yang usia mentalnya antara 3 dan 6 tahun, diberikan jenis program kesiapan yang biasanya ditemukan di taman kanak-kanak. Penekannya ada pada pengayaan bahasa dan kepercayaan diri, bersama dengan kesehatan yang baik, pekerjaan, dan kebiasaan bermain. Anak-anak dengan retardasi mental yang berusia 9 dan 13 tahun yang usia mentalnya 6 dan 9 tahun dapat menguasai keterampilan akademik dasar yang terlibat dalam ketiga RS. Di tingkat SMP dan SMA, penekanan yang terus diterapkan seperti anak-anak dilatih untuk membaca surat kabar dan formulir lamaran kerja serta membuat perubahan yang besar. Pendidikan pekerjaan menekankan kebiasaan kerja yang tepat seperti ketetapan waktu dan mengikuti arahan, karena sebagian besar kegagalan kejuruan disebabkan oleh penyelesaian yang buruk daripada kemampuan mental yang rendah. Setelah sekolah normal, lokal karya terlindung dan pusat rehabilitasi kejuruan membantu orang terbelakang menyesuaikan diri dengan masyarakat yang kompleks. Kurikulum untuk anak retardasi mental menekankan pada keterampilan perawatan diri dan komunikasi, kebiasaan kerja, mengikuti arahan, dan partisipasi sosial yang belum sempurna. Mayoritas anak-anak retardasi mental tidak mencapai kemandirian sosial dan atau ekonomi sebagai orang dewasa. Meskipun mereka dapat melakukan pekerjaan yang bermanfaat dan menyesuaikan diri dengan baik dalam lingkungan dan perlindungan keluarga. Selanjutnya ada pencegahan. Salah satu program pencegahan yang sukses dan dirancang dan diprakarsai oleh Remay dan Collages tahun 1999 disebut proyek ABC Darian, merujuk pada individu yang melek huruf. Bukti menunjukkan bahwa tanpa intervensi awal bayi dari ibu dengan IQ rendah khususnya berisiko untuk memiliki hasil intelektual yang buruk. Semakin rendah IQ ibu, semakin besar risikonya. Proyek ABC Darian dirancang dalam IQ bayi dengan menempatkan anak-anak prasekolah dalam program pendidikan anak usia dini khusus. Prasekolah intensif melibatkan 1 hari penuh 5 hari dalam seminggu selama 50 minggu setahun selama 5 tahun pertama. Setiap anak menerima program kegiatan pendidikan individual yang membahas perkembangan kognitif, sosial, dan emosional tetapi lebih menekankan pada bahasa. Pada anak usia 3 tahun, mereka yang menerima intervensi pendidikan mencetak 20 poin IQ lebih tinggi daripada anak-anak dalam kelompok kontrol, menempatkan 95% dari mereka dalam kisaran rata-rata dibandingkan dengan 49% dari anak-anak kontrol. Selain itu, program-program tersebut memiliki efek preventif yang sangat kuat pada anak-anak yang ibunya memiliki kelompok IQ paling rendah yang berisiko mengembangkan retardasi mental. Sampai saat ini, analisis tindak lanjut telah dilakukan pada anak-anak usia 12, 15, dan 21 tahun. Berbeda dengan kelompok kontrol yang tidak diobati, anak-anak yang menerima intervensi memiliki skor pencapaian membaca lebih tinggi selama tahun-tahun sekolah mereka. Selain itu, mereka memiliki skor tes kecerdasan yang lebih tinggi dan prestasi akademik yang secara signifikan lebih mungkin untuk kuliah 4 tahun. Intervensi juga memiliki manfaat positif bagi para ibu karena anak-anak mereka mengikuti program prasekolah. Para ibu dapat bekerja di pekerjaan bergaji tinggi dan memperbaiki situasi kehidupan mereka sendiri. Selanjutnya, regulasi pemerintah. Program pemerintah pendidikan untuk semua anak cacat memiliki pendidikan publik gratis yang disesuaikan dengan kebutuhan unik mereka, menjamin hak-hak anak-anak cacat dan orang tua dan atau wali mereka, membantu negara dalam menyediakan pendidikan dan menilai serta memastikan efektivitas upaya-upaya pendidikan mereka. Terdapat 2 persyaratan khusus yang memiliki efek luas. Yang pertama adalah bahwa program pendidikan individual harus dirancang untuk setiap anak dengan kebutuhan khusus, melibatkan penilaian terhadap fungsional anak saat ini, menetapkan tujuan dan menyediakan pendidikan, menilai dan memastikan efektivitas upaya menuju pendidikan. Persyaratan yang kedua adalah bahwa anak-anak cacat dididik dalam lingkungan yang sedikit dibatasi. Persyaratan ini membalikkan pengeteran khusus mandiri berusia 75 tahun seperti ruang kelas khusus untuk perlambatan mental yang dapat dididik. Selanjutnya, modifikasi perilaku. Modifikasi perilaku ini melibatkan prinsip operan yang mengubah perilaku yang tidak diinginkan dengan mengubah konsekuensi spesifik yang memperkuatnya dan dengan memperkuat respon baru yang lebih dapat diterima secara sosial.
Hal ini telah digunakan untuk meningkatkan beragam perilaku, yaitu perilaku menolong diri sendiri, perilaku berorientasi kerja, perilaku sosial, perilaku kelas dan akademik, pembelajaran akademik, serta mengurangi perilaku yang tidak diinginkan seperti menarik perhatian dan agresif dari perilaku yang merugikan diri sendiri. Modifikasi perilaku bertanggung jawab untuk mengubah sikap putus asa yang berlaku di antara pengasuh profesional dan non-profesional.